Jam berapa itu? Oke, kita sudah mulai masuk. Wah, ada yang lewat ini. Apa yang dilewati? Baca aja ya. Oke, Ustadz AB sudah masuk. Silakan mulai. Baca. Secara teknis, titik-titik. Musim hujan dianggap mulai terjadi apabila curah hujan dalam Ustadz AB iklim mic-nya tropis. belum masuk. Mic-nya Kata yang on kan dapat dulu. mengisi kalimat dengan perhatian. Ustadz AB mic-nya. Ustadz AB mic-nya dinyalakan. Ustadz AB mic-nya belum masuk. Mic-nya on kan dulu. Ustadz AB mic-nya. Ustadz AB mic-nya dinyalakan. Ustadz AB mic-nya belum masuk. Mic-nya on kan dulu. Ustadz AB mic-nya. Ustadz AB mic-nya belum masuk. Mic-nya. Mic-nya di-on kan. Mic antum di-on kan. Ustadz AB mic-nya belum masuk. Mic-nya di-on kan. Mic antum di-on kan. Baik, Ustadz AB dengar. Dengar, Oke. Diulang lagi. Nggak kedengaran tadi. Afwan, ada gangguan teknis. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan agenda kita yaitu Ramadan Camp SMP IT Cordova. Salawat serta salam tak hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Yang mana Allah sallallahu alaihi wasallam
telah membawa ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Baik, apa kabar anak-anakku sekalian yang sedang belajar di rumah? Semoga puasanya tetap semangat, ya. Semoga Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Baik anak-anakku sekalian, di sini Ustaz sebagai MC akan membacakan runtutan acara pada hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran, yang ketiga yaitu sambutan, yang keempat materi. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita buka acara Ramadan Camp SMP IT Cordova ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Ananda Sakib Nur, kami persilahkan. Silakan Syakib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Nggak malu di luar, lihat orang, nggak malu. Anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Yudkhilul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffir anhum sayyi'atihim wa kana zalika 'indallahi fawzan 'azima. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظان السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم مساءت مصيرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Syakib Nur yang telah tilawah Al-Quran untuk kita semua. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah berat iman kita di yaumil akhir. Baik, kita beranjak ke acara berikutnya, yakni sambutan dari Kepala Sekolah SMP IT Cordova pada Ustaz Sariko SAG. Kami persilakan. Mic-nya Ustaz. Tidak.
Mikrofonnya Ustadz, mikrofon. Yes, gimana? Ya, sip. Udah bagus? Ya, Ustadz, siap, lanjut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya hingga detik ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bertatap muka sekalipun tidak berkumpul. Ini tentunya Ramadan yang perdana yang saya alami, bahkan mungkin orang tua kita atau bahkan kakek nenek kita baru kali ini kita semuanya mengalami Ramadan yang sedikit berbeda. Tapi bagi kita seorang muslim tidak usah kita mungkin berkeluh kesah atau bahkan lebih jauh kita bingung dan seterusnya. Kita harus meyakini bahwasanya ini semuanya karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita adalah terus dan terus meyakini bahwasanya Allah punya kehendak dan hanya Allah lah sesungguhnya punya hak yang merubah apa saja. Termasuk pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Makanya dalam kesempatan ini saya tentu berwasiat dalam diri saya dan kepada anak istri saya, dan bahkan lebih jauh dalam kesempatan ini ya saya mengajak kepada guru-guru SMPT Cordoba, warga Cordoba, terlebih yang kesempatan ini juga adalah anak-anak kita semuanya. Mari kita jadikan Ramadan yang mungkin orang dengan kesusahan cara menyelesaikannya, kita justru sebenarnya memudahkan cara menyelesaikannya. Saya sebelum lebih jauh dalam kesempatan ini menyampaikan kepada anakku semuanya, ya, kepada guru-guru saya semuanya, ya, terlebih dalam kesempatan ini tentu saya tidak berpesan, tapi justru kami minta nanti nasihatnya, bahkan lebih jauh, ya, taujiahnya kepada kita semuanya, Al-Mukarram, Al-Ustadz Ihsanul, yang insyaallah akan bersamai kita selesai nantinya, ya, insyaallah akan memberikan ilmu banyak, bahkan motivasi kepada kita semuanya menghadapi Ramadan terlebih dalam kondisi seperti ini. Pada anakku semuanya, mungkin juga sebagian orang tua kita semuanya yang bersamai kita dalam kesempatan ini, mari kita jadikan Ramadan hari ini. Kita punya hari ini sudah hari yang keempat, ya. Kita akan menjadikan Ramadan tahun ini lebih bagus daripada kemarin. Apa indikasinya kebagusan menurut saya adalah kita ada peningkatan ibadah. Jangan sampai ada anak ustaz yang sudah banyak diberikan ilmu, bahkan informasi, ya, bahkan tauladan dari guru-guru kalian, ya, jangan dilewatkan saja dengan momentum seperti ini. Ya, jadikan Ramadan tahun ini, ya, sarana minimal adalah kita bisa membuktikan kepada orang tua kita bahwa saya disekolahkan di Cordoba mampu memberikan yang terbaik kepada orang tua. Bentuknya apa? Saya berpesan melalui orang tua kalian dan anak semuanya, tolong yang putra, sekali lagi yang putra, tolong berikan menawarkan diri kepada orang tuanya untuk menjadi imam di sholat tarawihnya. Wujudkan anak-anakku semuanya yang sudah hafal, mungkin ada yang 3 juz atau bahkan lebih, atau 2 juz atau bahkan mungkin 1 juz. Manfaatkan Ramadan ini untuk mengulang-ulang, ya, dijadikan amal kita pada saat kita sholat sunnah, ya. Apakah mungkin nanti pada saat sholat wajibnya yang kita baca dengan suara, ya, kemudian didengar oleh orang tua kita, maka ustadz dan seluruh ustadz semuanya yang ada di Cordoba ada rasa kebahagiaan. Ada informasi yang disampaikan oleh orang tua nantinya, benar anak saya titipkan di Cordoba, ada buah yang saya dapatkan. Ini pesan saya kepada anak-anak semuanya. Makanya selanjutnya adalah anak semuanya, ya, Ramadan ini tidak lama.
Ya, bahkan sekarang sudah berjalan di 4 hari, sebentar lagi akan kita tinggalkan. Maka amat rugilah di antara kita semuanya ketika tidak bisa memaksimalkan Ramadan ini. Ya. Yang ada adalah penyesalan. Ya. Wabil khusus mohon maaf saya ingin sampaikan anak kelas 9 yang sebentar lagi kalian akan meninggalkan kami semuanya. Kami akan menjadi bangga ketika anak Ustaz nantinya sepeninggalan atau meninggalkan SMP Cordoba itu dengan kesan yang menyenangkan. Sekalipun dalam kondisi seperti ini, tetap dalam keadaan senang, bahagia. Jadikan sekolah kalian adalah sekolah yang selalu mengingatkan baik kepada anak-anak semuanya, bahkan lebih jauh kepada warga Cordoba sendiri. Yang terakhir, anak-anakku semuanya saya sampaikan, Ustadz mohon maaf, ya, ini dengan proses seperti ini tidak bisa tetap muka. Bahkan sejak saya belum lama, saya katakan begitu, bisa ke sekolahan dengan kondisi saya, dan alhamdulillah ya dengan doa anak-anakku semuanya, saya harus jujur mengakui terkadang tengah malamnya saya harus menangis karena saya bisa seperti ini karena doa anak-anakku semua. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku semuanya, kepada guru-guru saya, kepada orang tua kalian yang dengan doa-doanya alhamdulillah semuanya tentu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Ustaz alami dengan jatuh, dengan apa saja, ini karena lagi-lagi adalah Allah menguji kepada kami. Untuk itulah saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku semuanya. Terima kasih yang besar. Saya ucapkan anak-anakku semuanya dengan doa-doanya. Alhamdulillah hari ini Ustadz bisa membersamai anak-anakku semuanya kembali. Bahkan Ustadz ingin sekali lagi, ingin main bola bersama, ingin bercengkrama, bahkan lebih jauh ingin masuk setiap kelasnya sebagaimana hari-hari yang Ustadz alami dahulu. Dan alhamdulillah hari ini Ustadz merasakan kebahagiaan lagi karena kita bisa menerima dari seorang Ustadz yang jauh daripada kita sekolah ini. Dia berada di Mesir mencari ilmu kita semuanya. Semoga momentum seperti ini terus kita budayakan. Apapun yang terjadi, ini sesungguhnya adalah karena Allah berkehendak dan kita siap untuk menerimanya. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada anak-anakku semuanya. Salam ya kepada anak-anakku semuanya. Mari kita jadikan Ramadan ini benar-benar menjadi Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Marhaban ya Ramadan. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Dan ahlan masalah Ustaz, dan nanti saya insyaallah akan mendengarkan dari awal apa yang disampaikan oleh Ustaz, dan kepada Ustaz-Ustaz semuanya di warga SMP Cordoba gurunya, mari kita catat apa yang disampaikan dan nanti bekal kita semuanya ketika menyampaikan kepada anak kita semuanya. Anak-anakku juga begitu, kepada orang tua juga begitu. Saya sampaikan, mari sama-sama kita cari ingatkan yang baik kepada keluarga kita, bahkan kepada masyarakat apa yang akan disampaikan Ustaz kita nantinya. Demikian sekaligus ahlan salam saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ustaz Sariko. Pesan beliau adalah kepada anak-anak kita semua yang sekolah di SMP di Cordoba, khususnya Ikhwan, jadilah imam tarawih di rumah kalian masing-masing, dan khususnya untuk seluruh siswa dan siswi SMP di Cordoba, mari kita habiskan waktu kita beribadah ya di bulan suci Ramadan ini, membaca Quran, istighfar maupun bertasbih. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya, yakni materi. Materi ini akan disampaikan oleh Ustaz. Dan cara mencegah wabah itu di zaman Nabi. Baik, kepada Ustaz Ahsanul Ahmad LC, falyatafadhal maskura. Mic-nya Ustaz, mic-nya di-on kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi la yuhmadu fi makruhin innahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah.
أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الذي كرم من تعلم وعلم وعلم وعلى آله وأصحابه الأكرم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan dan kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru saya Ustadz Sariko selaku Kepala Sekolah SMP IT Cordova. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan dalam umur beliau, dimudahkan segala urusan dan diberikan apa yang menjadi hajat dan cita-cita serta harapan beliau senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua senantiasa mendapatkan berkah dan manfaat dengan keberadaan beliau di tengah-tengah kita. Kemudian yang tidak lupa saya hormati dan muliakan juga para guru, ustadz dan ustazah di SMP Islam Cordova, Islam Terpadu Cordova. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatannya, kekuatan kepada kita semua, diberikan panjang umur, dimudahkan segala hajatnya, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan segala cita-cita dan apa yang diharapkan. Dan terlebih lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga virus yang sedang melanda dunia ini yang kita semua tertimpa dampak dari adanya virus ini segera Allah Subhanahu wa taala angkat sehingga kita semua bisa kembali hidup dalam keadaan normal dan hidup seperti biasa sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ustadz dan ustazah yang sama-sama berbahagia. Pada pagi yang berbahagia ini saya diminta untuk menyampaikan materi, menyampaikan tausiah. Ini saya menyebutnya tausiah karena sebenarnya tugas seorang muslim di muka bumi ini itu Allah simpulkan di dalam surat Al-Asr. Di dalam surat Al-Asr Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu rugi semua. Semua manusia itu tidak ada yang mendapatkan kebahagiaan. Semuanya merugi, semuanya menyesal. Nah, kecuali kata Allah, orang-orang yang tidak akan pernah menyesal dan tidak akan pernah merugi itu harus melaksanakan 4 hal. Yang pertama adalah illal ladzina amanu, hendaklah mereka beriman. Kemudian beramal soleh, dan ternyata tidak cukup dengan itu. Kita tidak boleh hanya menjadi orang yang beriman dan menjadi soleh. Kita harus menjadi orang yang senantiasa tawasau. Tawasau itu saling memberi wasiat, saling memberi tausiah, saling memberi nasihat. Mungkin hari ini saya yang menyampaikan nasihat, besok atau lusa saya yang harus dinasihat. Dan tadi juga kita sudah mendengarkan sambutan yang juga merupakan tausiah dari guru kita bersama dan ustaz kita, Ustaz Sariko, dengan penuh keharuan beliau menyampaikan bahwa beliau sangat bersyukur kepada Allah berada dalam lingkungan orang-orang yang soleh, punya murid-murid yang baik, punya murid-murid yang senantiasa mendoakan beliau. Kita bersyukur juga, alhamdulillah, dengan berkat kepemimpinan beliau kita bisa senantiasa berada dalam kebaikan dan melaksanakan kebaikan. Nah, maka kembali kepada yang tadi ya, umat Islam itu mesti tidak boleh lepas dari 4 hal. Dia mesti menjaga keimanannya, menjaga amal solehnya, kemudian tidak boleh merasa cukup dengan beriman dan beramal soleh. Mereka mesti saling tawasau. Tawasau itu artinya saling menasihati. Tawasau bil haq, menasihati untuk melakukan kebenaran dan kebaikan. Wa tawasau bis sabar, dan mereka juga harus senantiasa berwasiat, saling bertausiah, saling memberikan nasihat untuk bersabar. Nah, jadi inilah kesimpulan tugas seorang muslim berada di muka bumi ini ada dalam surat Al-Asr ini. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, "Lau lam yanzil minal Qur'an illa hadhihi surah lakafatna." Andaikan Allah itu menurunkan tidak perlu menurunkan semua Al-Quran 30 juz. Cukup Allah menurunkan satu surat ini, satu surat Al-Asr ini, maka itu sudah cukup untuk menjadi hidayah dan bimbingan untuk kita semua manusia.
Nah, karena kalau kita betul-betul mengamalkan isi dari surat Al-Asr ini, ya kita berusaha beriman, berusaha beramal soleh, berusaha saling mengingatkan berbuat baik, dan berusaha saling mengingatkan untuk bersabar, maka amanlah dunia ini. Tidak akan terjadi perselisihan, tidak akan terjadi pertengkaran, namun yang terjadi adalah kedamaian dan ketentraman di muka bumi ini. Kenapa? Kenapa orang menjadi kacau? Karena ada orang yang tidak beriman. Kenapa orang menjadi kacau? Karena ada orang yang beriman, namun tidak dibarengi dengan amal soleh. Kenapa dunia ini menjadi kacau? Karena ada orang yang merasa cukup dengan dia yang menjadi beriman dan soleh, dan tidak mau peduli dengan keadaan sekitar, tidak mau peduli untuk saling mengingatkan, tidak mau peduli untuk saling mengajak. Nah, di surah Al-Asr ini Allah menyimpulkan kunci keselamatan itu adalah bukan hal ini. Dan alhamdulillah hari ini di pagi yang berbahagia ini oleh kita yang tercinta mengadakan salah satu kajian senantiasa tawasau. Saya yakin bahwa insya Allah kita ini sudah beriman, dan alhamdulillah selama ini di bulan Ramadan kita telah melakukan amal soleh, dan harus ditambah. Apa tambahannya? Kita saling menasihati, saling mengingatkan untuk berbuat yang baik, karena sifat manusia itu adalah selalu lupa. Yang namanya saja manusia, insan itu ya, anas itu satu akar dengan kalimat nasia. Nas manusia itu satu sumber ya, kata asli ya, dalam bahasa Indonesia kan namanya kata asli katanya itu adalah dari kata nas, dan nasia sama, hampir sama antara manusia dengan nasia. Nasia itu artinya lupa. Nah, jadi antara manusia dengan lupa itu satu paket. Yang namanya manusia pasti tidak akan pernah terlepas dari yang namanya lupa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa manusia ini harus senantiasa diingatkan, harus senantiasa tawasau. Tadi sebelum saya menyampaikan tausiah, kita sudah mendengarkan tausiah dari guru kita, dari ustadz kita. Dan ini yang harus dibudayakan. Di mana-mana kita harus membiasakan mendengarkan tausiah. Kita harus membiasakan diri mendengarkan nasihat. Kita tidak boleh merasa cukup, merasa hebat, mentang-mentang dia sudah ustadz, mentang-mentang dia sudah ini, lalu tidak mau mendengarkan lagi ceramah. Alhamdulillah, saya sendiri itu merutinkan untuk mendengarkan nasihat, mendengarkan ceramah, mendengarkan nasihat dari para guru-guru kita, dari para ustadz-ustadz kita. Karena saya juga manusia, dan itu juga yang dipesankan oleh guru-guru kami dulu. Kapan seseorang sudah merasa pintar, kapan seseorang sudah merasa berilmu, maka sebenarnya itu adalah awal kebodohannya. Nah, jadi semakin orang berilmu, maka semakin dia harus merasa tidak punya ilmu. Semakin orang mengetahui, maka dia harus semakin berusaha mencari tambahan ilmu. Dan Allah sendiri mengajarkan dalam ayat Al-Quran, satu-satunya doa yang Allah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa ditambahkan adalah ditambahkan ilmu. Allah mengajarkan doa kepada Nabi Musa dengan mengatakan, wahai Musa, ucapkanlah, waqul, katakanlah wahai Musa, Rabbi zidini ilma, ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu. Ini yang pertama. Kemudian selanjutnya, sekarang ini kita berada dalam sebuah masa yang berbeda dengan masa-masa yang sebelumnya. Tadi Ustadz kita, Ustadz Sadiku, pernah mengatakan ini adalah kejadian yang saya baru pertama kali juga merasakan seumur hidupku. Dan mungkin bapak kita, bahkan kakek kita dulu mungkin tidak pernah merasakan masa seperti ini. Nah, makanya, dan tugas seorang muslim itu adalah senantiasa cuma dua ya. Muslim itu cuma dua saja dalam hidupnya. Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu menakjubkan segala perkaranya. Dan kata Rasulullah, walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan yang menakjubkan dari orang beriman ini tidak akan terjadi kecuali kepada yang beriman. Bagaimana menakjubkannya orang beriman itu? Rasulullah mengatakan, in asabahu sarra syakar fahuwa khairul lahu. Kalau dia mendapatkan kebaikan, maka dia bersyukur, dan itu bagus. Wa in asabahu darra sabar, dan kalau dia ditimpa kemudaratan, keburukan, hal-hal yang tidak disenangi, maka dia bersabar. Wa hadza khairul lahu, dan kedua-duanya itu kebaikan. Orang yang bersyukur dijanjikan oleh Allah masuk surga, sebaliknya orang yang bersabar juga dijanjikan oleh Allah masuk surga. Nah, makanya ada sebuah kisah menarik, kisah lucu. Ada dua orang soleh di malam pengantin baru, ya, mereka ini menikah. Nah, di malam pengantin barunya itu
Yang laki-lakinya ini bukan orang yang laki yang ya dia itu tidak terlalu ganteng, bukan lelaki yang diidam-idamkan oleh semua perempuan. Sebaliknya, perempuan yang menjadi istrinya itu adalah perempuan yang banyak sekali orang ingin menikah dengannya. Namun akhirnya takdir mengatakan bahwa mereka ini bertemu. Suaminya dari orang yang biasa-biasa, tidak juga wajahnya juga biasa-biasa, dia juga mungkin miskin, tidak dikenal dan tidak diketahui oleh orang, dan istrinya adalah seorang yang luar biasa, hebat, orang kaya, cantik, dan keturunan yang tinggi lah. Maka di malam pengantin baru berdialoglah seorang pengantin ini, dua pasangan yang menikah ini, dan istrinya memulai pembicaraan dengan mengatakan, wahai suamiku, insya Allah kita berdua ini adalah orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk masuk surga. Wah, ini suaminya kaget. Kenapa kamu mengatakan seperti itu? Sebelum dia berkata seperti itu, suami ini berkata, wahai istriku, saya sangat bersyukur menikah denganmu. Lalu langsung istrinya mengatakan, kalau begitu kita berdua ini insya Allah akan menjadi ahli surga. Ini ceritanya sedikit lucu, tapi kita bisa mengambil pelajaran. Kenapa kamu mengatakan kita akan menjadi ahli surga? Beliau mengatakan insya Allah karena sebagaimana engkau bersyukur, maka saya pun bersabar. Saya bersabar mendapatkanmu. Dan orang-orang yang bersyukur dan bersabar itu akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi ini hanya selingan saja. Intinya hadis Nabi tadi. Bagaimanapun kondisinya, seorang muslim itu tidak boleh lepas dari dua hal. Kalau dia mendapatkan kenikmatan maka harus bersyukur, kalau dia mendapatkan kesulitan maka harus bersabar. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, seorang muslim itu kapanpun dan dimanapun dia bersyukur senantiasa. Bahkan dalam kondisi yang sulit dia pun bersyukur, bahkan dalam kondisi yang susah dia pun bersyukur. Kenapa seperti itu? Makanya tadi pembukaan tausiah saya ini saya mengatakan, alhamdulillah alladzi la yuhmadu fi makruhin illahu. Kata-kata ini bukan saya yang pertama kali mengucapkan. Dulu ratusan tahun yang lalu ada seorang ulama hadir dalam sebuah acara takziah. Ada orang yang meninggal, lalu beliau diminta untuk menyampaikan kalimat doa dan menyampaikan kalimat untuk memberikan ketenangan kepada orang-orang yang ditimpa musibah. Lalu beliau ketika memulai pembicaraannya mengucapkan sebagaimana yang saya katakan tadi. Beliau berkata, alhamdulillahilladzi la yuhmadu fi makruhin illahu. Segala puji bagi Allah, dialah Allah satu-satunya zat yang tidak dipuji, satu-satunya zat yang dipuji, tidak ada zat di muka bumi ini, di alam raya ini yang dipuji, yang disanjung meskipun kita berada dalam kesulitan kecuali Dia. La yuhmadu fi makruhin illahu. Tidak ada yang dipuji dalam hal yang kita tidak senangi, yang kita benci kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, kalau kita mendapatkan kenikmatan yang sempurna, kenikmatan yang baik, maka kita berucap alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah bi ni'matihi, dengan nikmatnya tatimmus shalihat, menjadi sempurnalah, menjadi cukuplah segala as-shalihat, segala kebaikan-kebaikan. Itu kalau kita mendapatkan kebahagiaan, kalau kita mendapatkan kenikmatan, begitu ucap syukurnya. Atau yang gampangnya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Namun di saat kita tertimpa hal yang kita tidak senangi, Rasulullah pun mengajarkan, yang diajarkan adalah kalimat syukur juga. Tapi kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Kondisi susah pun kita bersyukur. Dan ini yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau tadi dikatakan seorang muslim itu kalau dia tidak bersyukur maka dia bersabar. Tapi yang lebih hebat lagi, segalanya disyukuri. Apakah itu musibah, dia pun tetap mengatakan dalam hatinya alhamdulillah. Kenapa dia bersyukur? Karena pada hakikatnya apa yang Allah berikan kepada kita, mungkin kita melihatnya sebagai musibah, tapi bagi Allah itu adalah nikmat. Allah sudah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum.
maka bisa jadi yang engkau benci, yang engkau tidak senangi itu pada hakikatnya khairul lakum, adalah kebaikan untukmu. Nah ini. Dan memang kalau kita mau pikir-pikir, dibanding musibah yang Allah berikan kepada kita, kita sebenarnya ini bergelimang kenikmatan. Kita ini tenggelam dalam nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun musibah yang Allah berikan itu paling cuma dalam hidup ini, berapa kali lah kita dapat musibah dalam hidup ini. Coba bandingkan, lebih banyak mana kita mendapatkan musibah atau mendapatkan nikmat. Tidak usah jauh-jauh. Pagi hari ini, mulai dari kita bangun tidur, kemudian kita sahur, kemudian kita bersama-sama mendengarkan kajian ini, coba hitung, lebih mana-mana? Lebih banyak musibahnya atau lebih banyak nikmatnya? Maka kalau kita pikir-pikir, sebenarnya nikmat Allah itu sangat banyak. Bangun tidur itu sebuah nikmat. Rasulullah dalam sebuah hadisnya pernah mengatakan, man asbahah, barang siapa yang terbangun di pagi hari, ya, dan kata Rasulullah, mu'afan fi badani, sehat badannya, aminan fi sirbi, aman hidupnya, sehat badannya, sehat walafiat, kemudian aman hidupnya, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mengejar. Terus apalagi kata Rasulullah, indahu qutu yaumi, dan ada yang akan dia makan pada hari itu. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, terbangun di pagi hari, bangun tidur itu adalah nikmat. Betapa banyak orang ingin bangun tidak mampu bangun. Nah, sekarang kita bisa bangun dengan bahagia, dengan senang. Kemudian kita masuk ke kamar mandi, buang air, itu juga nikmat yang luar biasa. Yang kalau kita disuruh bayar tidak mampu kita bayar. Nah, kemudian setelah kita keluar, itu juga nikmat. Kemudian kata Rasulullah, aminan, mu'afan fi badani, badannya sehat, tidak ada penyakitnya satupun. Dia masuk kamar mandi, keluar kamar mandi dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian aminan fi sirbi, aman hidupnya, aman rumah tangganya. Itu kan terjadi semua sama kita. Dan kata Rasulullah, wa indahu qutu yaumi, dan ada yang dia bisa makan pada hari itu. Apa kata Rasulullah? Faka'annama hizat lahud dunya bihazafiriha. Itu artinya orang yang sudah seperti ini seolah-olah dia sudah memiliki dunia dengan seluruh isinya. Karena semua orang yang hidup di dunia ini yang dia harapkan kan cuma itu. Sehat badannya, tidak ada yang ganggu, ada yang dia biasa makan hari itu. Apalagi yang mau dicari? Sekaya-kayanya orang, intinya itu yang dia cari. Kalau kita sudah dapatkan ini, maka Rasulullah bilang, kamu itu sudah menjadi penguasa dunia sebenarnya. Cuma memang kita manusia ini selalu lupa. Lebih pintar menghitung-hitung kesusahan daripada menghitung-hitung nikmat Allah. Makanya Allah mengingatkan kita di surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, fahaddits, maka ceritakanlah. Itu begitu bahasa ini ya, kalau kita kembali ke makna awalnya. Kan kalau di Al-Qur'an itu terjemahannya maka syukurilah. Ulama menulis seperti itu di surat Ad-Duha itu karena kesimpulannya. Tapi kalau kita urai, kenapa Allah mengatakan fahaddits? Hadis itu kan artinya hadis, haddasa, bercerita kepada saya. Ya, haddasana, ada seseorang bercerita kepada kami. Haddasani, ada seorang bercerita kepada saya. Kalau Allah mengatakan fahaddis, maka ceritakanlah. Itu artinya maka ceritakanlah. Kita bertanya, kenapa Allah menyuruh kita menceritakan nikmat? Nikmat itu disuruh cerita, itu ada rahasianya. Orang kalau disuruh menceritakan nikmat, itu artinya dia disuruh mengingat-ingat nikmat. Mungkin tidak kita bercerita kalau kita sudah lupa ceritanya. Allah menyuruh kita bercerita, menceritakan nikmat itu, karena manusia itu punya sifat itu tadi, lupa bahwa Allah sudah ngasih nikmat yang banyak, bahwa Allah sudah ngasih kebahagiaan yang banyak. Maka Allah suruh, coba kamu cerita nikmat yang sudah saya berikan kepadamu. Dengan kita menceritakan, ternyata tidak sanggup kita bercerita saking banyaknya nikmat Allah. Dengan bercerita ini makanya akhirnya lahirlah kesyukuran. Itu maksudnya. Termasuk dalam kondisi sekarang ini, kita sekarang ditimpa sebuah kondisi yang lain, yang berbeda. Mungkin kita merasa sulit, mungkin kita merasa berat, bahkan mungkin ada yang menggerutu, kenapa seperti ini? Maka yakinlah, ini dibanding nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Apa yang terjadi sekarang ini tidak ada bandingannya dengan nikmat yang selama ini telah kita nikmati. Bahkan pun sebenarnya musibah ini itu juga nikmat. Apa yang menimpa ini adalah sebagian besarnya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang mungkin ada yang kita tahu hikmahnya dan ada yang kita tidak tahu hikmahnya.
Yang jelasnya Allah sudah jauh-jauh hari mengatakan, asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Bisa jadi hal yang engkau tidak senangi itu adalah kebaikan di dalamnya. Nah, salah satu hikmah terbesar dengan adanya corona ini, itu ilmuwan mengatakan dengan adanya corona, bumi beristirahat. Bumi ini sudah tua, sudah capek. Bumi ini sudah ingin hancur, sudah ingin rusak. Berkat adanya corona ya, bumi ini seolah-olah istirahat. Setiap hari kita mengotori bumi dengan banyaknya polusi di sana sini. Setiap hari kita membuat kebisingan di bumi ini. Nah, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengirimkan caranya untuk membuat buminya ini beristirahat. Ada ilmuwan mengatakan berkat adanya corona, ozon sekarang sudah semakin bersih. Sudah tebal kembali ozon itu. Lapisan ozon sudah menebal kembali. Berkat adanya corona, lapisan es yang ada di kutub itu yang tadinya akan mencair menjadi padat kembali. Bayangkan kalau kita terus-menerus memanaskan bumi ini karena banyaknya kegiatan setiap hari yang tidak berhenti, maka bisa jadi es yang ada di kutub sana itu mencair dan kita akan tenggelam semua. Inilah cara Allah. Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita dengan membuat kita beristirahat. Suruh kita semua tinggal di rumah mengistirahatkan bumi ini, akhirnya kita bisa hidup lebih nyaman dan hidup lebih panjang. Itu hikmah, salah satu hikmah yang ketahuan. Adapun hikmahnya untuk kita umat Islam sendiri ini, ternyata di balik corona ini Allah ingin memperlihatkan ajaran agamanya yang luar biasa. Salah satu hikmahnya ya, saya sendiri kan ada yang mengatakan bahwa corona ini itu buatan manusia yang sengaja dibuat untuk merusak. Kalau itu memang benar, maka sebenarnya saya melihat bahwa yang akan dirusak itu umat Islam. Kenapa? Karena corona ini adalah virus yang sangat cepat menyebar, dan itu penyebarannya akan berkali-kali lipat cepatnya kalau ada keramaian, ada perkumpulan. Di muka bumi ini tidak ada orang yang paling sering berkumpul, yang paling sering mengadakan pertemuan yang sangat intens 5 kali sehari semalam dalam jumlah yang banyak itu kecuali umat Islam. Jadi kalau memang benar bahwa corona ini dibuat untuk merusak, untuk menghancurkan, maka saya melihat bahwa sebenarnya tujuan utamanya mau dirusak itu umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam ini yang paling sering berkumpul. Namun lihatlah, hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ingin mengajarkan kepada kita bahwa ilmu Islam itu tidak sesempit yang kamu bayangkan. Mungkin orang mengatakan bahwa umat Islam akan salat jamaah terus 5 kali sehari semalam berkumpul sebanyaknya. Ternyata Islam sudah jauh-jauh hari mengajarkan bahwa umat Islam itu tidak selamanya harus berjamaah di masjid. Ada suatu waktu dia boleh berjamaah di rumah. Nah, sekarang terlihatlah. Dan sekarang saya pun baru tahu banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan setelah kejadian corona ini. Salah satu yang paling baru itu adalah ternyata lafaz azan itu tidak sebagaimana yang kita dengarkan selama ini. Ada lafaz azan yang lain. Dalam kondisi tertentu lafaz azan itu bisa dirubah. Dan itu sudah dibahas oleh ulama ratusan tahun sebelumnya. Cuma baru kita lihat, oh ternyata ada seperti ini. Kemudian mungkin musuh-musuh Islam itu menyangka bahwa umat Islam ini akan bisa dimatikan karena mereka senantiasa salat jamaah. Ternyata mereka tidak tahu bahwa dalam ilmu Islam salat jamaah itu bisa digugurkan, bisa dihilangkan. Jangankan karena adanya kekhawatiran virus, hujan lebat, kita boleh salat di rumah masing-masing. Nah, sekarang alhamdulillah dengan hikmah adanya corona ini, bermunculan imam-imam baru di rumah. Selama ini kita sholat jamaah di masjid, ada imamnya khusus. Nah sekarang, karena kita harus dirumahkan, maka imam-imam baru itu muncul. Jadi sebenarnya, ini kita belum masuk materinya, jadi materinya itu adalah saya diminta untuk menyampaikan terkait sejarah wabah. Sejarah wabah dalam Islam itu seperti apa. Nanti saya akan lebih sebelum masuk ke inti kajian kita tentang sejarah wabah ini dan bagaimana Islam mengatasinya, saya ingin menyampaikan hikmah-hikmah dulu. Hikmah, salah satu hikmahnya lagi dengan adanya corona ini kita dirumahkan itu tadi, lahir banyak imam-imam baru, lahir banyak muazzin-muazzin baru, dan lahir banyak hal-hal yang kita tidak ketahui, akhirnya kita tahu. Mungkin banyak umat Islam yang tidak tahu bahwa sebenarnya di zamannya Nabi Muhammad itu salat tarawih berjamaah di masjid cuma 3 malam. Jadi bulan Ramadan itu diwajibkan tahun kedua Hijriah, maka berpuasalah Rasulullah ya, besoknya Rasulullah berpuasa, malam harinya Rasulullah salat tarawih di masjid beliau salat, lalu diikuti oleh semua umat Islam.
Malam kedua makin banyak umat Islam yang ikut. Malam ketiga makin banyak umat Islam yang ikut sholat di belakangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam keempat orang-orang sudah menunggu. Mana Rasulullah? Kenapa enggak? Habis sholat isya Rasulullah keluar sebentar. Ya, orang menunggu Rasulullah di masjid. Di mana Rasulullah? Kenapa tidak keluar dari rumahnya? Nah, ternyata Rasulullah malam. Lalu ditanya Rasulullah, kenapa engkau tidak datang bersama kami? Beliau mengatakan, saya tidak ingin, jangan-jangan karena saya sholat tiap malam, kalian menganggap sholat tarawih itu sebuah kewajiban. Atau saya khawatir ini diwajibkan oleh Allah untuk kalian semua. Nah, makanya Rasulullah tidak keluar sholat malam. Dan sejak saat itu tidak pernah lagi ada sholat jamaah tarawih di masjid. Orang-orang ke masjid sholatnya sendiri-sendiri. Ada yang sholat di sana, ada yang sholat di sini. Barulah kembali dikumpulkan umat Islam itu di zamannya Sayyidina Umar. Pada masa Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina Umar melihat ramai sekali orang di masjid, tapi masing-masing sholat sendiri-sendiri. Lalu beliau mengatakan, daripada kalian terpisah-pisah kayak gitu, ayo kumpul berjamaah. Di jamaah semua, akhirnya dipilih, ditunjuk satu orang imam, lalu semuanya ngikut. Barulah mulai saat itu ada kebiasaan salat tarawih kembali yang dilakukan di masjid sampai pada hari ini. Sekarang, itu dalam kondisi normal, kita boleh tarawih di masjid. Apalagi dalam kondisi tidak normal. Nah, maka kita hikmahnya ini masing-masing sholat di rumah. Alhamdulillah, saya juga bersyukur. Kenapa? Karena selama ini setiap Ramadan itu keliling dakwah ke sana kemari. Terkadang salat tarawihnya satu malam cuma 1 rakaat. Terkadang tidak sempat salat tarawih karena perjalanan. Habis kita menyampaikan dakwah, mungkin salat tarawih habis itu harus pindah lagi ke masjid yang lain, sehingga kami tidak sempat. Pada waktu itu ya Allah, Ramadan kami ini sedikit ibadah malam. Alhamdulillah sekarang Allah kirimkan ini corona. Kami ingin berusaha semaksimal mungkin. Makanya kami bikin program di rumah kami sendiri. Kami punya program itu, salat tarawih yang kami adakan di rumah itu punya target. Kami mesti mengaji dalam tarawih. Kami membaca dalam tarawih itu 1 juz 1 malam. Kita punya target insya Allah. Begitu selesai Ramadan, kita juga khatam membaca Al-Quran dalam salat tarawih. Jadi di samping kita menghatamkan Al-Quran di luar sholat, kita berusaha untuk menghatamkan Al-Quran di dalam sholat. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Dan insya Allah semoga bisa menjadi inspirasi dan kita juga semua bisa melakukannya di rumah. Bagaimana caranya Ustaz? Nah, ini yang saya mau sampaikan. Saya kan ada yang mengatakan saya ini tidak hafal Al-Quran. Saya pun di rumah itu bukan menghafal ketika saya sholat. Saya pegang HP. Saya ini pegang HP ya. Seperti ini ada tablet boleh kita pegang. Nah, itu kalau ulama dulu, cara-cara yang diajarkan oleh ulama dulu melihat ke Al-Quran. Dan itu dilakukan di zamannya sahabat. Ada sahabat Nabi dulu namanya Zakwan. Zakwan ini adalah mantan budaknya, dulu hamba sahayanya Ibunda Aisyah. Zakwan ini diceritakan dalam riwayat itu, beliau menjadi imam, dan menjadi imam beliau melihat ke Al-Quran. Ada tempat Al-Quran itu yang tinggi, ya, ada sandarannya tinggi, bisa diletakkan Al-Quran di depan kita. Cari Al-Quran yang agak besar, yang bisa terlihat dari jauh, itu bisa dibaca. Satu ini, kalau dulu di Mesir ada dijual, besar ukurannya. Nah, jadi 8 rakaat salat tarawih itu bisa selesai 1 juz. Kalau 20 rakaat lebih mudah lagi. Karena kalau 20 rakaat berarti 1 rakaat itu 1 halaman. Karena kan dalam Al-Quran kan 20 halaman, 10 lembar itu 20 halaman. Tapi kalau tidak ada Al-Quran, boleh juga kita pegang Al-Quran seperti ini. Al-Qurannya dipegang seperti ini, nanti boleh dibuka. Jadi sambil pegang tangan kiri yang buka lembarannya, kalau mau buka lagi lembaran yang baru. Bagaimana tidak batal? Tidak batal sholatnya. Karena kita melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah ini, itu aturannya lebih fleksibel. Nah, bahkan nanti kalau kita sudah capek berdiri, sudah lelah berdiri, boleh duduk sebentar. Duduk, habis itu berdiri lagi. Atau duduk sepanjang sholat pun tidak apa-apa. Boleh seperti itu kalau sholat sunnah. Yang mesti harus berdiri sepanjang sholat itu, kalau kita mampu berdiri adalah sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah ini, meskipun kita mampu berdiri, tapi kita mau duduk, boleh duduk. Dan cara yang lebih gampang, kalau pakai Al-Quran juga sulit, karena Al-Quran itu berat ya. Lumayan juga kita pegang Al-Quran, baca 1 lembar dalam keadaan berdiri. Nah, makanya bisa, kita pakai HP kita masing-masing, HP Android yang kecil ya, itu kan ringan. Kita pegang di tangan kita gini, saya menyarankan kita download di HP kita, yang modelnya seperti ini. Nah, ini, kelihatan ya. Nah, ini ada Al-Quran Android, coba nanti buka Play Store kita, tulis di situ Al-Quran for Android, itu warna hitam bentuk Al-Qurannya. Jadi dia murni, kayak Al-Quran sebut, tidak ada terjemahannya di kiri kanan.
Nah, kalau kita kan biasanya pakai Al-Quran yang ada terjemahannya, itu mengganggu. Al-Quran yang saya bilang ini persis dengan Al-Quran yang kita baca. Mushafnya itu persis dengan yang kita baca. Urutannya juga sama. Itu yang kita bisa lakukan. Nah, saya menyampaikan ini, semoga ada yang bisa mengikuti. Kalau ada yang mengikuti, berarti insya Allah dia diberikan pahala yang full oleh Allah. Saya juga insya Allah akan dapat bagian pahalanya, karena saya yang mengajak. Itulah pentingnya kita berdakwah. Kalau kita berdakwah itu, maka orang yang melakukan kebaikan gara-gara kita, itu pahalanya akan dikirimkan juga untuk kita. Allah sediakan dua pahala. Pahala untuk dia khusus, dan pahala untuk orang yang mengajaknya. Nah, jadi makanya melalui kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua untuk punya semangat berdakwah, punya semangat mengajak orang berbuat baik. Karena kalau dia melakukan kebaikan, kita pun bisa mendapatkannya. Itu gampang. Jadi insya Allah kalau 8 rakaat berarti setiap rakaat itu kita baca 2,5 lembar. 2,5 lembar. Wah, capek dong berdiri. Ya makanya saya bilang tadi, kalau capek sediakan kursi di belakang. Bisa habis nanti capek berdiri, bisa duduk sebentar, berdiri lagi. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena kalau kita mengacu kepada hadisnya Nabi Muhammad, Nabi itu ya dalam bulan Ramadan itu kan Nabi dalam hadis yang paling terkenal sampai bengkak-bengkak kakinya. Itu orang bengkak-bengkak kakinya kenapa? Ya karena kelamaan berdiri. Nah, kita ini pernah enggak selama hidup sampai bengkak-bengkak kakinya? Enggak usahlah kita sampai bengkak kaki, tapi minimal kita ada usaha. Ya Allah, ini yang saya bisa perbuat. Saya sudah berusaha mencontoh Nabi-Mu. Saya sudah berusaha mengikuti Rasul-Mu dengan melakukan cara seperti ini. Nah, jadi ini usul dari saya. Jadi insya Allah dalam kondisi seperti ini tidak mengurangi, tidak menghalangi kita untuk tetap menghidupkan Ramadan. Bahkan saya mengatakan Ramadan kita tahun ini justru bisa lebih luar biasa. Kayak tadi itu. Alhamdulillah berkat Ramadan ini saya bisa kembali Ramadan kayak di Mesir dulu. Kalau di Mesir dulu ya memang seperti itu. Hampir di semua masjid di Mesir itu, masjid itu kalau salat tarawih menargetkan 1 malam 1 juz. Jadi malam terakhir bulan Ramadan mereka khataman Al-Quran di dalam sholat. Kenapa? Karena ketika kita khataman Al-Quran itu maka ribuan malaikat turun ikut hadir mengikuti acara khataman Al-Quran itu. Nah, jadi makanya saya sampaikan juga nanti kalau sudah ada yang mau khatam, itu ajak semua anak-anaknya, keluarganya kumpul semua. Meskipun dia belum khatam kumpul. Nah, dikumpulkan semua, berkumpul bersama-sama. Kenapa? Agar mendapatkan keberkahan dari para malaikat. Ribuan malaikat datang ketika kita khataman Al-Quran. Coba aja buktikan Rasulullah mengatakan ayam jantan itu ya. Ini ayam jantan itu kenapa kita disuruh berdoa kalau ayam jantan berkokok? Karena kata Rasulullah itu dia sedang melihat malaikat. Dia melihat keberkahan. Nah, makanya dalam sabda Rasulullah pernah bilang, la tasubbu dik, jangan engkau mencerca atau menghina ayam jantan. Kenapa? Ayam jantan itu asal dia menjelang subuh, sahur dia pasti bunyi. Kenapa? Karena waktu sahur inilah, itu dalam hadis disebutkan, innallaha yanzilu ila sama'i dunya. Sesungguhnya Allah menurunkan rahmat dan kasih sayangnya ke langit dunia ini ya. Dari langit dunia ke bumi ini, setiap sepertiga malam terakhir. Kapan ayam jantan berkokok? Rutin. Pasti sepertiga malam terakhir ayam jantan berkokok. Nah, karena dia melihat sesuatu yang kita tidak lihat. Sebaliknya, kalau anjing melolong yang bukan menggonggong, melolong. Anjing melolong, maka itu artinya dia melihat iblis, melihat setan. Makanya ini hati-hati ya, jangan dekat-dekat anjing. Siapa tahu nanti tiba-tiba kita dekat-dekat dia melolong. Intinya seperti itu. Makanya kata Rasulullah, kalau kamu mendengar anjing melolong, maka berta'awuzlah, mintalah perlindungan kepada Allah. Para pemirsa dan pendengar ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita akan masuk ya materi kajian kita adalah tentang bagaimana sejarah wabah dalam Islam itu. Dalam Islam itu di zaman Nabi Muhammad sepanjang yang saya baca tidak pernah terjadi wabah. Ya. Tidak ada pernah terjadi wabah selama sejarahnya umat selama di zamannya Rasulullah. Tidak ada wabah di zaman Rasulullah. Tapi Rasulullah sudah menyampaikan hadis tentang bagaimana sikap kita kalau sudah terjadi wabah. Bahkan Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita bahwa orang yang meninggal karena terkena wabah itu digolongkan sebagai orang yang mati syahid. Dia digolongkan sebagai mati syahid. Makanya saya juga ingin menyampaikan bahwa orang yang mati syahid itu terbagi 3 ya. Orang mati syahid itu dibagi 3. Mati syahid yang pertama adalah syahid dunia akhirat. Inilah yang kita harapkan, kita semua semoga mendapatkan mati syahid seperti ini. Syahid dunia akhirat. Yang kedua adalah syahid dunia tapi tidak akhirat. Yang ketiga, syahid akhirat tapi tidak di dunia.
Apa maksudnya, Ustaz? Syahid dunia akhirat itu, inilah orang yang meninggal dalam peperangan. Siapa yang berangkat berperang untuk membela agama Allah, menegakkan agama Allah, melawan orang-orang yang menentang Allah, menentang Rasulullah, kemudian dia mati, maka dia mati syahid. Orang yang mati seperti ini, maka jasadnya itu tidak akan dimakan oleh tanah, utuh tubuhnya sampai hari kiamat. Karena jasadnya tidak akan dimakan oleh tanah, maka Rasulullah mengatakan itu tidak boleh dimandikan. Tidak boleh dimandikan orang yang mati dalam peperangan. Kenapa? Karena pakaiannya yang berlumuran darah itu, yang robek-robek itu, itulah yang akan dia pakai bangkit dari kuburnya. Tidak boleh dimandikan, nggak boleh dikafani. Karena kalau dikafani kan otomatis berarti diganti bajunya. Nah, padahal baju ini tidak boleh, karena baju ini akan dia pakai nanti bangkit dari kubur dengan penuh darah, berlumur darah. Tapi luar biasanya, meskipun itu warnanya darah, tapi baunya bukan bau darah, tapi bau kasturi yang sangat harum. Dari kejauhan sudah tercium baunya. Woi, ini baunya orang-orang yang mati syahid. Bangkit dari kuburnya dengan pakaian berlumur darah, warnanya warna darah, tapi baunya bukan bau darah. Nah, makanya tidak boleh dimandikan, nggak boleh dikafani, tapi disolati saja dan dikuburkan. Nah, itu orang yang mati syahid dalam perang. Kemudian apalagi orang yang mati syahid seperti ini, itu diberikan kesempatan menyelamatkan. Jadi dia punya keluarga dekat, pamannya, tantenya, bibinya. Nauzubillah, seandainya ada yang masuk neraka di antara mereka ini, maka dia disuruh pilih. Kamu silakan keluarkan itu keluarga-keluargamu yang ada di neraka, 7 sampai 70 orang. Bayangkan. Kemudian dia akan dinikahkan dengan 70 bidadari. Dia dipersiapkan istri yang banyak di surga sampai 70, dia tinggal pilih. Itu bagi orang yang syahid dunia akhirat. Nah, kenapa dikatakan dunia akhirat? Karena kita yang hidup di dunia ini memperlakukannya berbeda dengan orang yang mati yang lain. Kenapa? Karena tidak boleh dikafani, tidak boleh dimandikan. Itu, nah, makanya dunianya di situ. Akhiratnya itu tadi pahala yang kita sebutkan. Nah, bahkan begitu disebutkan lagi dalam hadis, begitu dia terkena pukulan pedang atau sabetan sehingga dia akhirnya meninggal, di saat dia akan meninggal itu dia sudah langsung lihat tempatnya di surga. Masya Allah, ini orang yang mati syahid dunia akhirat. Namun syahid dunia akhirat ini tidak semua bisa mendapatkannya. Kenapa? Karena kan tidak selamanya ada berperang, tidak selamanya kita mengusir musuh. Bahkan kebanyakan mungkin orang itu meninggal di atas kasur. Namun kata Rasulullah, ada lagi namanya syahid akhirat. Syahid akhirat itu bagaimana? Dia diberikan pahala sebagaimana orang yang mati syahid tadi. Diberikan, dia lihat tempatnya di surga, dia bisa memberi syafaat, dia bisa banyak, Allah akan berikan pahala-pahala itu. Namun di dunia dia tetap diperlakukan sebagaimana orang yang lain yang mati biasa. Bagaimana mati biasa? Dia harus dimandikan, dia harus dikafani, dia harus disolati, dia harus dikuburkan. Itu kan mati biasa. Itu namanya urusan dunianya itu, yang 4 hal itu. Makanya disebut dia itu syahid akhirat. Artinya dia cuma mendapatkan pahalanya mati syahid, tapi di dunia perlakuannya dia diperlakukan sebagaimana orang yang mati biasa. Kemudian apa yang dimaksud dengan syahid dunia? Syahid dunia adalah orang yang ikut berperang, berjihad. Dalam pandangan mata manusia dia itu mati syahid, tapi di mata Allah dia tidak mati syahid. Ada juga seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mengatakan, ya Rasulullah, ada orang berangkat berjihad, tapi Rasulullah justru bilang dia itu masuk neraka. Dia mati berlumuran darah dalam peperangan. Tapi kata Rasulullah dia penghuni neraka. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas dalam berjihad. Nah, jadi pada intinya untuk mendapatkan mati syahid itu ya kita mesti ikhlas. Baik syahid dunia akhirat maupun syahid akhirat mesti ikhlas. Nah, kalaupun kita tidak bisa mendapatkan syahid dunia akhirat, maka minimal kita syahid akhirat. Siapa salah satunya orang yang syahid akhirat? Adalah orang yang meninggal karena terkena virus ini, terkena wabah. Tapi syaratnya ada syaratnya. Apa itu? Dia harus bersabar menerima penyakitnya itu. Dan bersabar untuk apa? Bersabar untuk menjalankan ajaran Nabi Muhammad dalam menerima virus itu. Apa itu ajarannya Rasulullah? Nah, Rasulullah pernah bilang, meskipun di zaman Nabi belum ada virus, belum ada wabah, namun Rasulullah sudah mengajarkan kalau ada wabah terjadi maka caranya seperti ini. Apa kata Rasulullah? Iza nazala fi qaryatin waba, kalau ada sebuah, atau kama qala Rasul, kalau ada sebuah negeri terkena wabah, maka jangan masuk ke dalam. Kalian yang dari luar jangan datang ke sana. Kemudian yang di dalam jangan keluar dari kampung itu.
Nah, itu maksudnya dia siap mengisolasi dirinya. Kalau dalam isolasinya ini dia meninggal, maka dia disebut sebagai mati syahid. Kenapa? Orang kan isolasi itu tersiksa, nggak boleh ke sana kemari, nggak boleh melihat ini, nggak boleh melihat itu, kemudian dia harus menanggung sakit. Itu yang akan dianggap sebagai mati syahid. Tapi kalau orang yang tidak mau mendengarkan perintah Nabi, dia udah tahu dirinya berpenyakit, membawa virus ke sana kemari, akhirnya menyebarkan ini, tidak bisa mati syahid. Kenapa? Karena dia mencelakakan orang banyak. Kata Rasulullah, syaratnya ya, agar kita digolongkan sebagai orang mati syahid adalah kita mengikuti ajarannya Rasulullah. Itu hadis yang Rasulullah sampaikan, kunci untuk mengobati mati syahid, mengobati virus ini adalah apa yang disebut dengan isolasi. Kita yang harus mengisolasi diri. Orang sehat jangan didekatkan kepada yang sakit, dan orang yang sakit tidak boleh keluar dari tempatnya. Dia harus tinggal di tempat tertentu. Hadis lain yang Rasulullah ajarkan itu adalah Rasulullah dan hadisnya pernah mengatakan, firru minal majazumi firaru minal asad. Berlarilah engkau dari orang yang berpenyakit kusta, karena penyakit kusta ini kan menular. Firaru minal asad, sebagaimana Nabi yang sepanjang yang saya tahu yang dua hal ini. Karena memang dalam sejarah belum pernah terjadi virus selama Rasulullah hidup, belum ada wabah yang menimpa perjalanan hidup Rasulullah. Wabah itu baru terjadi, ini saya akan ceritakan bagaimana sejarahnya. Wabah baru kejadian itu pada tahun 18 Hijriah. Nah, Rasulullah meninggal itu tahun 13 Hijriah. Artinya berapa tahun? Yaitu kurang lebih 5 tahun setelah Rasulullah meninggal. Ya. Itu namanya Ta'un Amwas. Ada sebuah daerah antara Palestina dengan Yordania ya. Di Syam intinya namanya Amwas. Di Amwas ini sebuah kampung kecil. Nah, dari kampung ini menyebar sebuah virus, sebuah wabah yang menyebabkan banyak orang meninggal. Termasuk yang meninggal waktu itu adalah sahabat Nabi yang mulia, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini seorang sahabat Nabi yang mulia. Beliau ini ompong. Ya, salah satu kemuliaannya itu beliau ini ompong. Oh, kenapa dikatakan ompong kemuliaan? Karena beliau ini kenapa ompong? Dulu Nabi Muhammad di perang Uhud itu kan pakai helm besi. Helm besinya Nabi Muhammad itu ada semacam ini. Rantai yang menutupi mukanya sehingga kalau terkena pedang atau terkena panah itu tidak langsung langsung sakit, tidak langsung terluka karena ada yang menutupi. Nah, di helm besinya ini Nabi Muhammad itu ketika kena panah masuk tembus ke dalam panah ini, dan itu ininya besi-besi kecilnya tembus ke dalam pipinya Rasulullah, sampai berusaha para sahabat untuk mencabutnya, tidak ada yang berhasil. Siapa yang berhasil mencabutnya? Abu Ubaidah bin Jarrah. Dicabut pakai gigi, digigit pakai giginya sehingga keluar. Ketika dicabut itu terjatuh tanggal gigi beliau gara-gara mencabut besi yang menempel di pipinya Rasulullah. Nah, gara-gara ompong itulah dia, ya kenapa dia ompong? Karena mencabut besi yang di sini yang menempel masuk ke dalam pipinya Rasulullah. Makanya Umar bilang, saya dulu kalau lihat orang ompong jelek saya lihat, tidak bagus saya lihat orang ompong itu. Tapi satu-satunya orang ompong yang ganteng sekali saya lihat, bahkan saya senang melihatnya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Kenapa? Karena ompongnya itu berkah menyelamatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah juga ini adalah orang yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga. 10 orang sahabat Nabi sebutkan berurut namanya, itu salah satunya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Rasulullah bilang, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, terus sampai 10 orang termasuk yang disebut adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau meninggal dalam kejadian wabah Amwas ini, Ta'un Amwas namanya. Itu pada tahun ke-18 Hijriah. Bukan cuma beliau yang meninggal. Sahabat Nabi juga yang lain, yang siapa namanya? Muaz bin Jabal kalau tidak salah. Ya, Sayyidina Muaz bin Jabal juga meninggal dalam itu, juga sahabat Nabi yang mulia, meninggal pada waktu itu. Kemudian barulah berhenti ketika yang ditunjuk oleh Umar namanya Amr bin As. Amr bin As ini ditunjuk untuk pergi menyelesaikan ada apa yang terjadi di sana. Amr bin As ini mengeluarkan sebuah kalimat. Ini nih kata-kata yang luar biasa yang beliau ajarkan, dan inilah yang menjadi dasar kenapa pemerintah ulama mengatakan jangan ada sholat jamaah, jangan ada sholat Jumat. Nah, karena kata beliau, wabah itu, virus itu ya, itu ibaratnya seperti api. Api, bagaimana api? Api itu akan membakar kalau ada yang dia bakar. Nah,
Api itu akan terus menyala. Kalau ada yang bisa dia nyalakan, kalau ada yang bisa menyala dibakar sama dia, maka akan nyala terus api itu. Dan api ini akan padam dengan sendirinya kalau sudah tidak ada lagi yang bisa terbakar. Nah, beliau mengatakan virus itu seperti itu. Virus ini akan semakin menyebar kalau ada yang ditulari. Kalau tidak ada lagi yang akan ditulari, maka dia akan berhenti, hilang dengan sendirinya. Makanya kenapa kita disuruh berpisah-pisah? Beliau ketika kejadian wabah Amwas ini, beliau menghentikan dengan cara apa? Orang semua disuruh mengungsi. Kalian pergi, menjauh semua. Yang sudah kena penyakit tinggal di situ. Jangan pergi, jangan keluar. Adapun yang lain kalian pergi menghindar. Akhirnya ini yang tadi memang sudah terkena. Ini kan insya Allah kalau mereka mati dalam penyakitnya itu dan bersabar menunggu ajalnya, maka dia mati syahid. Karena dia tidak pergi menyebar-nyebar penyakitnya. Itulah hebatnya kalau orang paham. Nah, inilah masalahnya sebagai umat Islam sekarang tidak memahami sehingga banyak yang ngeyel. Wah, kita kan ingin sholat jamaah ingin dapat pahala. Ini begini, sahabat Nabi yang mulia semua itu loh. Nah, ketika kejadian tahun Amwas ini, Umar bin Khattab waktu itu jadi khalifah, itu mau datang ke Syam, putar balik beliau kembali ke Madinah. Dibilangin sama orang, wahai Umar, kamu kok lebih takut sama virus daripada ini? Apa kata Umar? Saya memilih takdir Allah yang lain. Kalau saya datang ke sana itu juga takdir Allah. Kalau saya kembali ke Madinah itu juga takdir Allah. Nah, kita memilih takdir Allah yang lebih selamat. Selamat juga dalam kondisi sekarang ini. Bukan kita takut sama corona. Kita ini memilih takdir Allah yang lebih aman. Nah, kalau kita datang ke masjid dan khawatir di masjid ada bahaya, maka kita sholat di rumah. Pahalanya sama kok. Karena Allah tahu, Allah mengerti, Allah melihat bahwa ini hamba saya ini. Andaikan tidak ada virus, pasti dia sudah ada di masjid. Pasti dia sudah sholat berjamaah di masjid. Nah, dan itu pahalanya tetap Allah berikan sempurna sebagaimana kita melaksanakan di masjid. Dalam sebuah hadis dijelaskan, kalau ada orang terhalang melakukan kebaikan karena dia sakit, anggaplah hari ini kita punya kebiasaan puasa Senin Kamis. Pas hari Senin kita tidak bisa puasa karena sakit, maka meskipun kita tidak puasa, maka Allah tetap berikan pahalanya sebagaimana biasa. Padahal kita tidak puasa. Kenapa? Karena Allah tahu ini hambaku, andaikan dia sehat pasti dia puasa. Sama selama ini Ramadan sebelumnya, asal Ramadan kita salat jamaah tarawih di masjid. Sekarang kita tidak bisa, maka Allah pun tetap berikan pahalanya sebagaimana biasa. Karena Allah tahu kita punya kebiasaan seperti itu. Nah, itu tahu sejarah yang paling pertama namanya tahun Amwas. Kemudian yang kedua tahun 69 Hijriah. Bertepatan dengan tahun 688 Masehi namanya Ta'un Al-Jarif. Kenapa dikatakan Ta'un Al-Jarif? Itu karena banyaknya orang meninggal. Nah, dalam sehari orang meninggal itu bisa bertumpuk-tumpuk orang meninggal itu. Jalan orang meninggal karena kena penyakit wabah ini. Nah, kemudian Ta'un Al-Fatiyat wal Ashraf. Itu di tahun 87 Hijriah. Tahun 87 Hijriah, jadi tadi 69. Kemudian 87 Hijriah kejadian lagi tahun Al-Fatiyat wal Ashraf. Kenapa dikatakan Al-Fatiyat? Karena yang paling pertama kena penyakit ini rata-rata perempuan. Dan rata-rata orang pejabat-pejabat, orang-orang berkedudukan tinggi yang kena. Kemudian tahun Muslim bin Qutaibah. Disebut dengan tahun Muslim bin Qutaibah karena yang paling pertama terkena ini virus, penyakit ini, wabah ini, itu namanya Muslim bin Qutaibah. Itu di tahun 131 Hijriah. Kemudian setelah itu berlanjut, wabah terjadi di masa dinasti Abbasiyah. Kemudian di masa dinasti Mamluki, jadi di masa Al-Ayyubi, kemudian fil Masyriq Al-Islami, di ujung timur negeri Islam. Kemudian di Maroko juga pernah terjadi wabah. Jadi memang dalam Islam sejarah wabah ini banyak. Nah, namun jauh-jauh hari kita tidak perlu khawatir karena Rasulullah sudah mengajarkan cara untuk mengatasinya. Nah, bahkan justru ya ada ulama yang menulis buku Bazlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Bazlul Ma'un artinya mengerahkan segala kemampuan untuk membahas tentang kemuliaan wabah. Betul. Ternyata wabah itu membawa kemuliaan. Kenapa membawa kemuliaan? Karena itu tadi. Allah itu memilih orang-orang yang Allah cintai untuk dimatikan secara mati syahid. Karena kan tidak ada lagi perang, tidak ada lagi orang mati syahid. Sedangkan Allah ingin memilih hamba-hambanya yang dimatikan secara mati syahid biar dapat pahala. Di dalam surat Ali Imran Allah mengatakan, وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. Allah sendiri yang akan memilih orang-orang yang mati syahid itu. Allah yang akan memanggil siapa yang mati syahid, siapa yang mati syahid. Nah, makanya kan setelah panjang sejarah ini tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi perjuangan, tidak ada lagi jihad, tidak ada lagi orang mati syahid. Tapi Allah ingin memilih hamba-hambanya untuk dimatikan secara mati syahid, maka Allah kirimkan wabah. Meskipun demikian ya,
Jangan mengharap-harap kena positif biar meninggal, jangan. Kenapa? Karena kita ini umat Islam dilarang untuk mengharapkan musibah, tidak boleh. Tidak boleh kita mengharapkan mendapatkan musibah. Justru kita harus senantiasa berdoa agar dijauhkan dari musibah dan selalu diberikan keafiat, diberikan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, namun apa yang kita sampaikan ini seandainya sudah terjadi sama kita, maka bersabarlah. Ini sudah takdir Allah. Dan tadi dalam buku itu diceritakan bahwa ya, ini yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ada ulama besar namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis buku Bazlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Beliau menulis buku ini karena setelah anaknya, beliau punya 3 orang putri, itu ketiga-tiganya meninggal karena kena wabah. Akhirnya beliau menulis buku tersebut. Kurang lebih 100 halaman bukunya beliau tulis untuk menjelaskan agar orang bersabar di saat ditimpa hal yang seperti ini. Dan bagaimana cara Islam untuk mengatasinya? Caranya itu tadi, lakukan isolasi. Yang sakit tempatkan tempat khusus, yang sehat jangan biarkan mendekat ke yang sakit. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini, kita isolasi, jaga jarak. Itu semuanya sesuai dengan ajaran Islam. Beliau bahkan menceritakan dulu di zaman pernah terjadi wabah di Kairo. Awalnya orang yang sakit ini sedikit, namun tiba-tiba meningkat menjadi dalam waktu sebulan ada 1000 orang meninggal. Apa gara-garanya? Gara-gara orang berkumpul melakukan doa bersama di sebuah lapangan yang besar. Akhirnya terjadi penularan yang sangat signifikan. Jadi intinya kalau kita ingin kembali kepada Islam, kita kembali kepada Islam itu Rasulullah mengajarkan agar kita melakukan isolasi. Adapun mengenai ibadah tetap kita bisa lakukan. Saya sudah contohkan tadi bagaimana kami di rumah mempraktikkan untuk sholat tarawih 1 juz 1 malam. Sama sholat jamaah pun kita bisa lakukan. Nah, tadi Ustaz Sariko sudah mengingatkan, wahai Ananda, kalian yang laki-laki usahalah untuk jadi imam. Justru sekaranglah kesempatan untuk berlatih nih menjadi imam. Yang punya hafalan itu, hafalan bisa diperlancar. Bagaimana caranya? Cara untuk memperlancar hafalan itu dibaca di dalam sholat. Sekali 2 kali mungkin nyangkut-nyangkut. Tapi kalau sering kita baca, insya Allah tidak akan pernah lupa lagi. Hadirin dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini besar di dalamnya. Asalkan kita bersabar dan asalkan kita berprasangka baik kepada Allah. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma musta'an wa la tuqlan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Ahsanul Ahmad LC. Baik, anak-anakku sekalian, ya, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari materi yang telah disampaikan, yakni sebagai seorang muslim ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita disuruh bersyukur, dan apabila ketika kita mendapatkan burukan, maka kita disuruh bersabar, ya, seperti itu. Dan banyak sekali cerita tentang wabah, ya, setelah meninggalnya Rasulullah SAW itu banyak sekali terjadi wabah, bukan kali ini saja. Maka dari itu, dan cara Rasulullah SAW memberitahukan bahwa ya itu dengan isolasi, ya, isolasi diri. Maka dari itu anak-anakku yang ada di rumah, ya, jaga jarak, ya, dengan orang-orang yang ada di sekitar. Ya, jangan berkerumun, seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Ahsanul Ahmad LC. Ya, baik, kita lanjutkan acara berikutnya, yakni doa. Doa ini akan disampaikan oleh Ustadz Agus Zazuli. Pada Ustadz Agus Zazuli, yang persilahkan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita berdoa, kita awali dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين ربنا قد على طاعتك وطورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النبي وتوفنا مع الأبرار. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Supra ingin sampaikan lagi bahwa untuk anak-anak yang ikhwan sekalian, ini adalah saatnya kita untuk latihan menjadi imam di rumah, mengulang-ulang hafalan, boleh juga menggunakan Al-Quran. Dan untuk sekalian, semuanya, mari kita beribadah sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan ini. Semoga pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, mari kita tutup agenda Ramadan Camp SMP ITI Cordova ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.